Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrul Parwahat Rahab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa baku. Apa sih bahasa baku? Kita bahas. Yang pertama, pengertian bahasa baku. Kata baku adalah kata yang menggunakan sesuai dengan grammar atau kaidah bahasa yang telah ditentukan. Dan sumber utama dari bahasa baku itu yaitu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku ada 5. Yang pertama, tidak terpengaruhi oleh bahasa daerah. Yang kedua, tidak terpengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, menggunakan pembukaan secara eksplisit. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Dan yang kelima adalah tidak mengandung arti pleonasme. Oke, mari kita bahas untuk yang pertama, yaitu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Dalam percakapan sehari-hari, biasanya kita akan cenderung menggunakan ragam bahasa yang bersesuaian dengan kebiasaan di daerah kita. Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran pada suatu kata, istilah atau sebutan tertentu, atau perubahan awal kata. Mari kita lihat contoh berikut dalam percakapan sehari-hari. Bahasa bakunya adalah bertemu. Bahasa tidak bakunya bertemu. Sesuai dengan pengertiannya tadi, bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah seperti penambahan akhiran atau perubahan awalan. Di situ kita istilah atau sebutan tertentu. Di sini sudah dipengaruhi oleh bahasa, yaitu penambahan awal. Bisa dikatakan penambahan awalan atau bisa dibilang mengubah yang namanya sebutan. Kita lihat contohnya adalah bertemu. Yang tidak bahasa bakunya adalah ketemu. Contoh kalimatnya, saya bertemu ayah di rumah. Itu adalah bertemu bahasa baku. Yang tidak bakunya, saya ketemu ayah di rumah. Itu sudah dipengaruhi oleh bahasa daerah. Contoh kedua adalah merasa. Bahasa bakunya merasa, bahasa tidak bakunya merasa. Kita lihat contoh kalimatnya, ibu merasa bahagia. Di situ masih kata baku yaitu merasa. Yang kalimat tidak bakunya adalah merasa. Ibu merasa bahagia. Merasanya itu sudah dikatakan bisa penambahan awalan atau juga bisa istilah atau sebutan di daerah tertentu. Ciri-ciri yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Ragam bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Jika terdapat pengaruh bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna dan sebagainya, maka bahasa tersebut merupakan bahasa tidak baku. Perlu kita ingat bahwa kita garis bawahi ada beberapa. Yang pertama, penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna dan sebagainya. Mari kita lihat contohnya. Contoh kata baku yaitu itu salah. Contoh tidak baku itu adalah salah. Coba kita lihat yang contoh pertama ini. Yang pertama, kata bakunya adalah kata itu salah. Ini tidak ada penambahan kata dari bahasa asing. Kalau kita lihat di kata tidak bakunya, yaitu itu adalah salah. Kita lihat di syaratnya, yaitu tidak bahasa asing seperti penambahan kata bantu, pertukaran posisi, atau perbedaan makna. Di sini dipengaruhi bahasa asing, yaitu penambahan kata bantu. Kata bantunya itu adalah. Kata bakunya itu salah. Kata bantu yang tidak baku adalah itu adalah salah. Dan ini menandakan kalau kita revisi
posisi dengan di artinya kata baku itu salah adalah sudah menandakan benar-benar itu salah. Tidak usah ditambahkan kata bantu adalah, memang artinya itu sudah salah ya. Contoh, kita lihat kalimatnya. Pak guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah. Ini contoh kata baku. Contoh kata tidak bakunya, Pak guru mengatakan bahwa jawaban itu adalah salah. Maka yang kita garis bawahi di sini adalah kata bantu adalah membuat kalimat itu menjadi kata tidak baku. Contoh kedua adalah kesempatan lain. Kata bakunya kesempatan lain, kata tidak bakunya lain kesempatan. Kita lihat dipengaruhi oleh bahasa asing ini ada pertukaran posisi. Di sini ada pertukaran posisi, kesempatan lain ditukar posisinya menjadi lain kesempatan. Jadi yang awal dibuat di akhir, yang akhir dibuat di awal. Maka kalimat kesempatan lain sudah menjadi lain kesempatan. Kata baku kesempatan lain diubah menjadi lain kesempatan. Ada pertukaran posisi sehingga kata baku kesempatan lain menjadi kata tidak baku karena sudah bertukar posisi menjadi lain kesempatan. Contohnya, kita akan bertemu pada kesempatan lain. Ini contoh kata baku. Contoh kata tidak bakunya, kita akan bertemu di lain kesempatan. Seperti itu ya teman-teman. Bahwa kita garis bawahi di kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing adalah yang pertama penambahan kata bantu, pertukaran posisi, perbedaan makna dan sebagainya. Kalau ada penambahan kata bantu atau pertukaran posisi, maka ini sudah contoh kalimat tidak baku. Oke, selanjutnya ciri-ciri yang ketiga, menggunakan imbuhan secara eksplisit. Ragam bahasa baku menggunakan imbuhan yaitu atau awalan, sisipan dan akhiran secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Menggunakan imbuhan secara eksplisit menampilkan makna sebenarnya sehingga kalimat tersebut mudah dimengerti. Contohnya, contoh bahasa baku, kata bakunya bernyanyi, bahasa tidak bakunya nyanyi. Kita lihat menggunakan imbuhan. Imbuhan itu adalah awalan, sisipan dan akhiran yang secara gamblang sehingga jelas makna dan artinya. Bahasa baku itu jelas makna dan artinya. Contohnya adalah bernyanyi. Bernyanyi itu sudah jelas dia melakukan kegiatan apa. Sementara kata tidak baku yaitu nyanyi. Di sini kita tidak tahu nyanyi yang seperti apa. Apakah dia melakukan bernyanyi atau tidak melakukan kegiatan apa. Jadi maknanya tidak jelas. Contohnya adik dan kakak bernyanyi bersama. Ini jelas dia kata bakunya bernyanyi. Adik dan kakak bernyanyi bersama. Berarti kakak dan beradik ini sedang menyanyi kan. Sementara contoh kata tidak bakunya adik dan kakak nyanyi bersama. Nyanyinya itu apa gitu. Kita tidak mengerti apa yang dimaksud dengan nyanyinya tersebut. Yang kedua, bermain. Kata bakunya adalah bermain. Kata tidak bakunya main. Kata baku bermain itu sudah jelas kita ketahui maknanya yaitu bermain. Kita bermain apa? Kita bermain kelereng. Cuman kata tidak bakunya adalah main. Main itu seperti main apa sih? Kita hanya bertanya apa itu. Jadi maknanya tidak jelas. Kita lihat kalimatnya, pemuda itu sangat pintar bermain catur. Jadi pemuda itu dikatakan dia sangat pandai
dia pandai bermain catur, pintar bermain catur. Contoh kalimat tidak bakunya, pemuda itu sangat pintar main catur. Main catur, mainnya itu tidak melakukan. Apakah dia melakukan atau tidak? Kita tidak mengerti, kita tidak paham itu apa yang dimaksud dengan main tersebut. Seperti itu teman, untuk menggunakan imbuhan secara eksplisit atau secara menggunakan imbuhan yaitu awalan, sisipan, dan akhiran yang maknanya itu adalah jelas dia maknanya. Seperti kita lihat dari contoh adalah kata bakunya adalah bernyanyi dan bermain. Kata tidak bakunya adalah nyanyi dan main. Ciri-ciri yang keempat adalah bukan bahasa percakapan. Ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari pada umumnya merusak bahasa yang tidak baku atau bahasa pasaran. Bahasa yang baku bukan merupakan bahasa percakapan dan terdengar lebih formal atau resmi ya. Jadi bahasa baku itu merupakan bahasa yang formal atau yang resmi digunakan dalam kegiatan maupun yaitu dalam surat menyurat atau dalam hal yang berkaitan dengan yang resmi. Contoh bahasa baku bukan bahasa percakapan, kita lihat di sampingnya contoh bahasa bakunya tetapi, contoh bahasa tidak bakunya adalah tapi. Di sini kita lihat pada kalimatnya, adik sudah minta maaf tetapi kakak masih marah. Dan kita lihat perbandingannya di contoh yang tidak baku, adik sudah meminta maaf tetapi kakak masih marah. Saya ulangi, contoh tidak bakunya, adik sudah minta maaf tapi kakak masih marah. Jadi kita lihat perbedaannya. Bahasa yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, bahasa percakapan kita adalah kebanyakan kita menggunakan tapi, melainkan tetapi bahasa yang bakunya itu adalah bahasanya adalah tetapi, bukan tapi ya teman-teman. Jadi kalau kita menulis surat yang bertujuan adalah formal atau ke surat undangan, ke sekolah atau yang lain-lain, kita jangan menggunakan bahasa tapi, tetapi kita harus menggunakan bahasa tetapi untuk membandingkan atau mereview yang hal-hal yang berkaitan dengan kalimat kata tetapi ya. Jadi kita jangan salah menggunakan, yang kita gunakan itu harus tetapi. Jadi tetapi bukan tetapi. Oke. Contoh yang kedua adalah kata bakunya tidak. Kata tidak bakunya adalah enggak. Jadi bahasa percakapan sehari-hari yang kita gunakan adalah enggak. Karena sudah terbiasa kita lakukan untuk percakapan yang kita dengar di banyak orang. Cuman yang resminya itu yang kata bakunya adalah tidak. Contohnya kalimatnya itu adalah ayah tidak pergi ke kantor karena sakit. Kalimat tidak bakunya, ayah tidak pergi ke kantor, ayah nggak pergi ke kantor karena sakit. Ciri-ciri yang terakhir yaitu tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme merupakan majas yang menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan pada pertanyaan yang sudah jelas maknanya. Ini yang paling mudah kita pahami persis saya ya, karena makna yang dibilangkan, yang diucapkan itu sudah sama sebenarnya, jadi tidak perlu lagi diungkapkan ya, karena sudah jelas maknanya. Kita lihat contohnya, kata bakunya adalah maju, kata tidak bakunya maju ke depan. Jadi ini maju itu sudah jelas maknanya itu maju itu adalah ke depan ya kan. Sementara kalau kata tidak bakunya maju ke depan. Nah, jadi karena kata bakunya maju itu sudah pasti ke depan, tidak usah lagi kita
ditambahkan ke depannya, karena maju itu sudah jelas maknanya. Yang kedua adalah naik, kata tidak bakunya adalah naik ke atas, sama juga karena naik itu sudah pasti ke atas, gak ada orang naik itu naik ke bawah ya. Selanjutnya kata baku yang contoh kata baku selanjutnya adalah hadirin. Kata tidak bakunya para hadirin. Di sini hadirin itu hadirin kalau kita menghadiri acara pasti moderatornya atau pembawa acara mengucapkan hadirin semua, atau yang lebih sering kita dengar adalah para hadirin sekalian. Sebenarnya yang kata bakunya adalah hadirin, karena hadirinnya aja kita ucapkan itu sudah mewakili orang-orang semuanya, tidak usah kita menambahkan para hadirinnya, para hadirin sekalian, karena hadirin itu sudah jelas maknanya untuk mengungkapkan semua orang ya. Yang selanjutnya adalah zaman dahulu. Kata tidak bakunya zaman dahulu kala. Kata baku yang berikutnya adalah para juri. Kata tidak bakunya adalah para juri-juri. Jadi di sini tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme itu adalah majas menggunakan suatu kata atau keterangan yang sebenarnya tidak perlu lagi yang tidak diperlukan lagi karena arti kata tersebut sama dengan kata yang diterangkan. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kata maju adalah kata bakunya, kata tidak bakunya maju ke depan. Jadi pleonasmenya adalah ke depan. Jadi maju sudah pasti ke depan. Ke depannya itu tidak usah lagi diterangkan, tidak usah lagi untuk ditambahkan. Fungsi bahasa baku ada 4. Yang pertama kita bahas pemersatu. Pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Sudah jelas ya teman-teman, kalau sudah satu bahasa maka lebih mudah kita memahaminya. Yang kedua, memberi keikhlasan. Pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, membawa kewibawaan. Pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakaiannya karena tidak berlebih, tidak mengandung makna yang lain-lain seperti maju ke depan tadi, karena kita menyuruh orang untuk maju saja, tidak usah maju ke depan seperti itu. Yang keempat, kerangka acuan. Bahasa baku menjadi tolak ukur benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Terima kasih sudah menonton video saya. Untuk selanjutnya jangan lupa like, subscribe, and comment ya, supaya tidak ketinggalan video berikutnya dan saya lebih semangat untuk membagikan video-video pembelajaran yang lain-lainnya. Terima kasih. Saya Fahrul Parbahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.